warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang telah meluangkan waktu untuk hadir pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, tentunya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dulu. Nah, berdoa selesai. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Udah makan? Udah. Belum? Ada yang belum makan ya? Oh, nanti siap kegiatannya makannya ya. Iya, Babu. Oh, kita ini dulu. Kegiatan dulu kan? Oke, nah hari ini kita akan membicarakan tentang hubungan kita dengan orang tua. Nah, tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu aku ingin dipahami oleh orang tuaku. Nah, kegiatan ini bukan untuk menjadi siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi untuk menjadi tempat aman bagi kita dalam bercerita di sini. Nah, dalam kelompok ini ada peraturan yang harus kita sepakati, ada asas-asas, dan ada tujuan yang ingin kita capai. Nah, jadi peraturan yang ada di DK yaitu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan berarti kita harus merahasiakan segenap data, segenap apa yang kita omongin di sini dan tidak boleh keluar dari ruangan ini. Nah, asas kesukarelaan, gimana? Sukarela ke sini atau paksaan? Sukarela, ada paksaan kan? Nah, asas keterbukaan, ibu harap kalian harus terbuka dan saling merespon ataupun mencari solusi di sini. Nah, jadi waktu yang kita pakai pada hari ini itu berkisar 30 menit. Gimana? Sepakat? Sepakat. Nah, jadi sebelum kita mulai lebih dahulu nih, ibu ingin mengenal kalian lebih dekat lagi. Karena kan ada kata pepatah, tak sayang maka tak kenal maka tak sayang. Nah, oke, silakan perkenalkan nama dan ceritakan satu hal yang paling menggambarkan hubungan kalian dengan orang tua saat ini. Nah, mulai dari sebelah kanan ibu ya. Silakan. Baik, Bu, saya Syahra. Kalau saya ini, Bu, orangnya sangat tertutup. Saya jarang sekali untuk bercerita kepada orang tua saya. Oke. Nah, lanjut. Perkenalkan, saya Dia Afrija, Bu. Kata yang saya pilih itu kecewa. Kecewa ya. Perkenalkan, saya Sarwa, Bu. Jadi kata yang cocok mungkin jauh. Perkenalkan, saya Aini. Kalau menggambarkan hubungan saya dengan orang tua, mungkin kata yang cocok yaitu kurang adil. Kurang adil ya. Oke. Jadi gimana, udah kenal semua nih? Kenal Ibu. Oh iya, ibu belum perkenalan diri kan? Iya, kenal Bu. Kak kenal sama ibu? Enggak, Berarti belum pernah yang mengikuti konseling ya? belum Bu. Oke, baik, ibu perkenalkan diri dulu ya. Nama ibu Rita Rani, biasa dipanggil Ibu Rani. Ibu merupakan guru BK di sekolah ini. Nah, kali ini sebelum kita masuk ke cerita nih yang dimulai, ibu ingin bertanya, pernahkah enggak anak-anak merasa bahwa apa yang kalian rasakan tidak benar-benar dipahami oleh orang tua? Nah, nampaknya pengalaman itu pernah dirasakan oleh semua orang di ruangan ini ya. Kira-kira apa yang biasanya kalian rasakan ketika ingin dipahami tetapi tidak mendapatkan hal tersebut? Nah, dia artinya gimana, Nak? Kalau saya merasa kesal, Bu. Kalau Syara? Saya sedih, Bu. Kalau menurut ini? Saya kecewa sih Bu. Oke, kalau Syara? Saya jadi malas untuk bercerita. Oke, terima kasih ya. Perasaan besar itu sangat wajar. Nah, ibu berharap hari ini kita bisa saling mendengarkan dengan cara yang mungkin selama ini belum kita dapatkan. Oke. Nah, sekarang siapa yang ingin memulai lebih dulu nih untuk bercerita kita pada hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan ini. Sebenarnya bukan, saya sudah cukup lama merasakan hal ini Bu. Ya kan saya anak pertama nih di rumah kan. Saya punya 3 adik Bu. Yang membuat saya sedih tuh setiap saya ada masalah sama adik saya tuh ya saya yang selalu mengalah gitu Bu, yang harus minta maaf ke adik saya gitu Bu. Berarti Aini mempunyai 3 adik ya, dan di situ Aini selalu mengalah dari adik-adiknya. Oke, bisa diceritakan Nak lebih lanjut tentang pengalaman yang paling berkesan bagi Aini? Beberapa hari yang lalu kan saya berkata kami sama adik saya karena ya dia minta baju saya tanpa izin gitu loh Bu. Oke. Kan nggak sembarangan orang juga bisa Bu kalau kena di kita bukan. Ya. Ya saya marah gitu karena itu ya merupakan barang penting bagi saya gitu bukan. Kenapa lumayan mahal lah Bu gitu. Oh ya. Nah habis itu datanglah mama saya, begitu datanglah ibu saya bukan
kasih aja gitu. Nah, apa yang ingin Nurul Aini sampaikan saat itu? Ya saya ingin menjelaskan bahwa saya ya marah gitu, bukan tanpa alasan juga, bukan. Oh iya ya. Namun kesempatan itu tidak sempat diberikan ya anak ya. Iya Bu, rasanya ya seperti pendapat saya itu nggak penting bagi beliau gitu. Oh, oke. Jadi ketika Nurul Aini merasa pendapatnya tidak penting, apa yang muncul dalam perasaan ini saat itu? Ya saya sedih Bu, pasti sedih. Ya kadang pun saya merasa berat ya jadi anak pertama itu. Oh, oke, Ibu paham ya bagaimana kondisi Aini saat ini. Nah, terima kasih Aini sudah berbagi cerita pada hari ini. Nah, kira-kira apakah ada anggota lain nih yang bisa memahami perasaan Nurul Aini saat ini? Saya bisa memahami Bu, rasanya pasti capek kalau selalu harus mengalah. Karena menurut ini Dia cara Ya, nah kalau Sheila gimana? Pengalamannya? Bagaimana dengan pengalaman ya, Sheila? kalau saya beda Bu, jadi orang tua saya itu sibuk kerja. Jadi saya tahu Bu, mereka kerja untuk keluarga nih Bu, tapi kadang merasa nggak diperhatiin gitu. Saya ingin bertanya bagaimana kalau saya enak gak Bu, gimana sama teman-teman, baik kalau tidak, gimana tadi presentasinya lancar kan kayak ditanya gitu Bu. Terus ketika saya pulang sekolah nggak ada yang bertanya apakah saya capek, apakah ada masalah atau bagaimana kegiatan saya hari ini. Berarti Sheila merasa tidak ada nih yang membutuhkan Sheila ataupun mau gimana tahu kondisi Sheila di sekolah gitu ya? Iya Bu, jadi merasa sendirian. Merasa sendirian juga walaupun kita punya orang tua tapi gak merasa sendiri, nggak bisa kita ceritain apa-apa gitu. Oke, nah bisa diceritakan lebih rinci lagi Sheila? Nah jadi kadang ada yang suka Bu, tapi nggak tahu nih harus ke siapa. Oke, Ibu paham nih kondisi Sheila saat ini. Kita sebagai anak butuh motivasi ataupun butuh support dari orang tua gitu kan. Oke, nah selanjutnya dari Afrija ya. Kalau saya Bu sering merasa tidak didengarkan. Dalam situasi apa Afrija? Biasanya ketika saya punya masalah dengan teman Bu. Apa yang biasanya terjadi di Afrija? Pada saat saya pernah bertengkar Bu dengan teman dekat saya. Nah lalu Reja kan pulang ya Bu dan mencoba untuk bercerita kepada ibu. Lalu bagaimana tanggapan Ibu? Sebelum Reja memulai bercerita itu, ibu langsung berkata, pasti kamu juga ada salahnya gitu Bu. Langsung menghakimi lah Bu. Langsung menghakimi tanpa menanya apa kejadiannya seperti itu ya. Iya Bu. Nah, apa yang dia rasakan, dia rasakan saat mendengar itu? Seperti kata yang Reja pilih di awal tadi Bu, Reja pastinya kecewa. Iya, betul. Nah, apa yang paling dia butuhkan saat itu? Reja pasti hanya ingin didengarkan sebenarnya Bu sampai selesai. Dengarkan dulu apa yang Reja rasakan, yang ingin Reja ceritakan, baru nanti bisa Ibu Reja tuh baru bisa menanggapi seperti apa yang seharusnya beliau tanggapi. Oke. Nah, jadi yang membuat dia Afrija sedih itu bukan hanya konflik dengan temannya ya, tapi juga karena merasa tidak mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan kepada orang tua dia. Iya benar Bu. Nah, bagaimana? Terima kasih ya kepada Sheila tadi, kepada Afrija yang telah berani untuk mengungkapkan masalahnya. Nah, selanjutnya dari Syahra bagaimana? Kalau saya justru lebih sering bercerita sama teman Bu. Nah, apa yang membuat Syahra lebih nyaman kepada teman dibandingkan dengan keluarga sendiri seperti ayah Syahra, ibu Syahra, ataupun saudara mungkin? Karena di sekolah kan Bu ada beberapa teman Syahra tuh yang menurut Syahra tuh bisa menjadi teman cerita gitu. Jadi merasa lebih didengarkan. Iya. Nah, jadi bagaimana hubungan Syahra dengan orang tua Syahra sekarang? Sebenarnya hubungan sama mereka itu baik-baik saja Bu, hanya saja saya merasa sangat sulit terbuka Bu kalau di rumah itu, rasanya seperti introvert. Saya aslinya kan extrovert gitu. Kalau di rumah itu langsung Introvert ya, nggak berani itu ngomong. Oh ya, apa yang membuat Syahra itu sulit terbuka pada orang tua? karena ibu tahu kan orang tua zaman dulu tuh pasti pikirannya tuh ini cara didiknya juga apa namanya Cerita itu. iya otoriter, semua yang kita lakukan tuh salah, mereka yang betul. Jadi kita kan pasti dihakimi kalau buat sesuatu hal yang nggak masuk Yang nggak masuk. pikiran mereka tuh. Makanya Syahra mungkin nggak berani lah untuk ngomong atau apa cerita sama orang tua Lebih ya. baik diam Bu. Jadi Syahra memilih untuk diam ya. Iya benar Bu.
Berarti ada satu momen ya, di mana syarat ketika bercerita ataupun apa sama orang tua dihakimi ataupun dimarahi. Iya, Ya. benar-benar. Nah, terima kasih ya kepada Syahra, kepada semua teman-teman yang telah berani terbuka untuk menceritakan masalahnya. Nah, jadi kita telah mendengar nih cerita yang berbeda-beda dari teman-teman nih. Nah, Ibu lihat hampir ada kesamaan ya, walaupun beda masalahnya. Nah, jadi Nurul Aini tadi, Nurul Aini ingin didengarkan sebelum diminta untuk mengalah. Syahla juga kayak gitu, Syahla ingin diperhatikan, gitu, ditanya, gitu kan. Sedangkan di Afrija mau diberi kesempatan untuk menjelaskan apa masalah yang di Afrija rasakan tadi. Kalau Syahra ini merasa aman untuk lebih bercerita. Nah, kira-kira apa kebutuhan yang sama dari semua cerita tersebut? Nah, Saya sih Bu ingin jadi tamu nih. kalau Syahra gimana? Ingin diperhatikan Bu, Ya, di Afrija. ingin didengarkan Bu. Kalau saya ingin diterima. Oke, itu paham kita kalian sekarang ya. Nah, jika semua jawaban itu dirangkum menjadi satu, Ibu mau mendengar bahwa kalian semua ingin memiliki hubungan yang lebih dekat nih dan lebih hangat dengan orang tua. Gimana ya kan? Setuju? Iya Bu. Ya, kita mau dekat kan sama orang tua, mau lebih dekat orang tua daripada dengan teman gitu. Nah, tapi kadang orang tua nggak menyadari hal tersebut. Nah, jadi dari cerita anak-anak nih, ibu akan mengangkat satu masalah untuk kita selesaikan. Berarti kita akan memecahkan satu masalah di sini. Nah, kira-kira masalah apa nih yang paling penting untuk kita bahas? Nah, bukan juga masalah yang lain tidak penting untuk kita selesaikan, tapi karena mengingat waktu yang tidak cukup, nah kita akan menyelesaikan satu masalah saja. Nah, nanti jika ada teman-teman yang mungkin belum terselesaikan masalahnya, Ibu harap untuk bisa konsul lagi sama Ibu di konseling gigi 2. Nah, begitu. Gimana, sepakat? Sepakat, Bu. Oke, masalah siapa nih yang kita selesaikan? Masalah Nurul Aini Bu, karena masalah Nurul Aini bisa mewakili masalah kami juga Bu. Setuju Bu. Oke, di akhirnya gimana? Setuju, Nak? Setuju Bu. Oke, nah, jadi sebelum kita lanjut nih lebih dalam lagi, kita speaking dulu ya. Iya Bu. Ibu lihat dulu kalian udah lesu, nggak semangat lagi. Nah, kita speaking dulu. Jadi speaking kita ini sambung nomor. Nah, jadi contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kan kalinya di ini 10. Nanti 10 ini katakan nomor 2 diganti dengan kecoa. Gitu. Nanti sambung lagi 1 kecoa, 3, 4, 5. Biasanya siapa yang terakhir? Nanti nomor 7 diganti dengan QQ gitu. Nanti itu lagi 1 kecoa, 3, 4, 5, 6 QQ. Nah, paham? Paham, Bu. Oke. Gimana, sambil duduk atau berdiri? Duduk aja, Bu. Duduk aja. Oke, silakan. Siapa nih yang mau pertama gitu? Saya Bu. Oke, silakan Syarah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diganti. Bukan. Bukannya terserah. Iya, terserah. 6 diganti dengan kucing. Lanjut berarti siapa tadi? Mulai 1, 2, 3, 4, 5, kucing. 7, 9, 8, 10. Afrija lagi ya? Berarti ini nggak bisa selalu kayak gini Iya, berarti sama. dari sini ya. Ya Bu. 1, 3, 4, 5. Tadi ulang. 1, 2, Ya. 3, 4, 5, 7, 8, 9. Diganti dengan 4 diganti dengan proposal. proposal, oke. Ibu mulainya dari yang 10 aja Bu, biar semua dapat gitu. Boleh juga. 1, 2, 3, 4. Proposal. Gak fokus berarti ini ya. Yuk fokus dulu. 1, 2, 3, Proposal. 5, kucing. Ya. 6. Tadi kan diganti kan sama kucing. Tadi kan dari kucing. Ah. 7. Sekali lagi Bu, sekali lagi. Ya, lagi ya. Coba dari siapa mau dapat dari Davija? 1, 2, 3, proposal. 5. 5, Kucing. Ya. 7, 8, 9. 10. Ah. Oke
kunci nomor 1 diganti dengan au. Iya. Siapa pertama? Au. 2, 3, 4. Bu Syara paling banyak salah. Nanti Sarah gak fokus ya hari ini ya. Udah makan Sarah? Hah? Udah makan? Belum. Tadi udah ya. Tadi pas ibu nanya pertama udah makan jawabannya. Oke, sekali lagi. Dari pertama dari siapa nih? Nah ini belum dari pertama ya? Udah. Udah. Udah semua. Udah semua ya? Berarti dari Sarah. Au. Eh. 2, Iya. 3, Proposal. 5. Kucing. 7. 8. 10. Oke. Tepuk tangan nih, tepuk tangan. Gimana ada semangat lagi nih? Semangat. Udah, Bu. Semangat kan? Udah fokus Sarah? Udah. Oke. Nah, jadi kan tadi masalah siapa nih yang kita angkat? Masalah Aini. Nah, jadi Nurul tadi mengatakan bahwa setiap ada masalah Bu dengan adik, Nurul selalu diminta untuk mengalah. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut nak bagaimana pengalaman yang paling berkesan atau yang paling membuat Nurul merasa sedih pada saat itu? Minggu lalu bukan, Iya. saya tuh kayak ambil charger saya gitu tanpa izin gitu. Ya saya menegurnya karena ya saya membutuhkan charger itu buat tugas juga gitu bukan. Ada Zoom juga kebetulan kemarin kan. Dan saya bilang seharusnya ya dia izin dulu gitu sebelum ambil barang orang lain walaupun kakak sendiri. Dan adik saya malah marah gitu Bu, dan dia nangis gitu. Nah, Oh, berarti ada dua masalah ya. Tadi yang pertama Nurul ini menceritakan masalah baju yang diambil sama adik tapi nggak diminta izin. Nah, dan yang ini masalahnya lagi charger ya. Berarti ada dua masalah ya yang sering sih Bu, sering ya. menonjol aja Bu. Oh, yang paling yang berkesan. berkesan. Ya, Bu. Oke, nah, apa yang Aini rasakan saat itu? Ya pastinya saya kesal Bu, sedih juga ya karena saya merasa ya saya tidak salah gitu kan, itu punya saya, milik saya, main. Saya harus mengingatkan ya mengingatkan dia juga gitu Bu, supaya ya tidak mengambil punya orang tanpa izin, kan nggak baik juga. Iya. Karena kita sebelum minta sesuatu atau apa punya orang harus minta izin dulu. Iya. Tapi itu kakak sendiri, ya kan? Kita Nah, nggak sopan. iya betul. Karena kebiasaan buruk itu jangan kita biasain. Nah, apa yang membuat Nur Aini paling sedih pada saat itu ini? Karena ibu saya nggak mendengarkan penjelasan saya dulu gitu. Aku langsung datang dan bertanya kenapa adik sedih gitu, kenapa adik menangis. Ya sebelum saya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, ya ibu saya langsung berkata, ya kamu kan kakak, kamu harus mengalah, jangan bikin adik sedih terus gitu, jangan bikin adik nangis gitu. Dengar dulu cerita kamu ini. Nah, oke nanti karena ibu minta nih tanggapan dan solusinya dari kalian. Jadi kalau harus semua apa yang diceritakan. Karena kan tadi ada peraturan, kita harus saling menghargai ketika teman lagi menceritakan masalahnya. Iya kan, Nana? Nah, jadi saat itu ibu Aini langsung memberikan tanggapan tanpa mendengarkan penjelasan Nur Aini ya. Iya ibu. Apa yang Nur Aini rasakan ketika hal itu terjadi, Aini? Ya seperti yang saya katakan tadi Bu, sedih, kecewa. Ya saya merasa ibu saya nggak mau mendengarkan saya dulu gitu. Oke, mungkin bukan hanya sedih saja, tapi juga merasa tidak dipahami ya Ya hal ini. betul banget Bu. Saya merasa seperti apapun yang terjadi itu ya saya harus dianggap harus mengalah gitu. Oke, ketika Nur Aini mengatakan saya yang dianggap harus mengalah, apa yang sebenarnya paling mengganggu bagi Nur Aini? Ya saya merasa itu nggak adil Bu. Kan saya butuh keadilan juga. Iya, karena kan sama-sama anak ibu, anak mama gitu. Bedanya saya anak pertama, dia adik, seperti itu kan. Nah, tidak adil yang seperti apa yang Nur Aini masuk di sini? Ya kayak ibu katakan tadi, ya saya merasa seolah-olah karena saya anak pertama, saya nggak boleh marah, nggak boleh kecewa, dan harus selalu ngertiin adik saya gitu, Bu, apapun terjadi. Ya padahal kan saya juga punya perasaan gitu. Oke. Nah, jadi Nurul Aini merasa bahwa sebagai anak pertama itu kebutuhan dan perasaan Nurul Aini seringkali tidak terlihat ya. Iya Bu. Oke. Kadang pun saya berpikir Bu, kenapa yang saya minta saya selalu diminta mengalah gitu Bu, dan kenapa tidak pernah ada yang bertanya dulu apa yang sebenarnya terjadi gitu Bu. Oke, ketika tidak ada yang bertanya dan tidak ada yang mendengarkan penjelasan Nurul Aini, apa
yang biasanya Nurul Aini lakukan? Ya, saya diam aja gitu Bu. Setelah diam, apa yang Nurul rasakan? Ya saya menangis sendiri Bu di kamar gitu, kalau nggak di kamar mandi gitu Bu. Ya oke, terima kasih ya Pak Nurul Aini. Ibu bisa merasakan apa pengalaman Nurul Aini yang sangat berarti dan cukup menyakitkan bagi Nurul Aini. Oke, kamu bukan hanya merasakan kesal nak karena barang menteri Ibu dapat izin, tetapi juga merasa tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dan tidak didengarkan. Ya Bu. Nah, jika saat itu Ibu memberikan kesempatan kepada Nurul Aini untuk bicara, apa yang sebenarnya ingin Nurul Aini sampaikan kepada Ibu? Ya saya ingin bilang Bu, kalau saya tuh marah bukan karena saya benci adik saya hanya ingin Ibu tahu nih bahwa saya juga punya alasan buat marah sama adik gitu kan. Dan saya ingin juga Ibu dengar dulu apa yang sebenarnya terjadi tanpa harus suruh mengalah dulu gitu Bu. Oke, terima kasih ya kepada Nurul Aini. Kamu sudah sangat berani nak untuk mengungkapkan perasaan kamu. Oke, nah Ibu ini meminta nih teman-teman membantu permasalahan Nurul Aini. Nah, kalau kalian berada di posisi Nurul Aini, apa yang mungkin kalian rasakan? Kalau saya bukan pasti juga akan merasa sedih sama seperti ini. Karena Kita kan ingin menjelaskan dulu Bu, tanpa langsung disalahkan. Oke, jadi dia memahami ya perasaan Nurul Aini juga ya. Iya Bu. Oke, Saya juga bisa memahami. oke, kenapa? Bagaimana maksud memahami dari Sheila? Mungkin Nurul nggak salah karena kecewa. Mungkin siapapun akan merasa seperti itu. Oke, apa yang ingin Sheila katakan pada Nurul Aini? Yang saya pengen katakan ke Nurul Aini, nggak apa-apa, kecewa aja. Oke, Nurul Aini, bagaimana perasaan nak ketika mendengar tanggapan dari teman-teman? Ya saya merasa bahwa ternyata bukan hanya saya gitu yang mengalami hal seperti itu. Oke, sekarang saya ingin bertanya, menurut kalian apa yang bisa dilakukan Nurul Aini agar perasaannya dapat disampaikan kepada orang tua? Nah, dari Syara, gimana Syara? Mungkin ini bisa memilih waktu yang tepat untuk berbicara kepada orang tua ini. Oke, kenapa menurut Syara begitu? Ya kalau orang tua sedang emosi Bu, biasanya mereka sudah mendengarkan. Lalu, Kayak semua yang kita bilang tuh nggak masuk di mereka. karena mungkin orang tua lagi emosi juga ya, udah capek ya. Nah, kalau di Afrida bagaimana? Khadijah setuju Bu dengan apa yang disampaikan sama Syara tadi. Mungkin Aini bisa menjelaskan perasaannya ketika situasi sudah tenang. Mungkin saja kan ibunya Aini tadi keburuan lebih dahulu emosi Bu karena mendengarkan Aini dengan adiknya ini bertengkar. Apalagi mungkin seorang ibu itu kan mempunyai pekerjaan yang banyak kan Bu. Udah nyapu, udah ini, udah nyuci segala macam, masak kuliah gitu kan. Begitu mendengarkan anaknya ribut kan stres sendiri. Nah, jadi kepala marah. Ya betul yang dibilang sama Syara, sama di Afrida. Ketika orang tua udah capek, ya kita anak-anak lagi berantem, pasti makin emosinya makin meledak kan, dan tidak bisa dikontrol sehingga Aini pun merasa apa yang Aini ini salah dengan orang tua seperti itu ya. Nah dari Syara bagaimana? Saya juga berpikir Bu, Aini bisa mengatakan bahwa dia sedih karena tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan. Memang iya capek kan Bu jadi ibu, tapi untuk emosi meledak itu kan sebagai anak kita kan kurang bisa terima karena kan aku anakmu loh, dia pengen dikertiin. Oke, bagus ya tanggapan dari Sheila. Oke, bagaimana pendapat Aini tentang saran dari teman-teman ini bertiga nih? Ya, saya belum pernah mencoba berbicara dalam situasi yang tenang sih Bu. Dan saya ya kan biasanya ini langsung diam gitu Bu, Oh, berarti ngomong. ketika ibu sudah ataupun nggak mendengar cerita ini, itu langsung diam Iya, Bu. tanpa mengatakan sepatah kata apa gitu. Iya, bukan kita kalau udah sedih tuh nggak bisa ngomong apa-apa gitu Bu. Kayak mau ngomong pun kayak ketahan gitu loh Bu. Ya udah takut duluan ya. Iya Bu. Oke. Jadi menurut Aini, apakah dia putus selama ini membantu Aini? Tidak Bu. Oke, nah kalau begitu dari berbagai masukan nih yang teman-teman berikan, langkah apa yang ingin Aini coba? Ya pasti saya ingin mencoba yang pertama tadi berbicara ketika
tenang gitu Bu, semua mereda baru bicara gitu Bu, baru mau jelasin apa yang kita mau gitu. Nah besok ya saya ini juga mengatakan bahwa ini sedih gitu ya, saat harus diminta untuk mengalah tanpa didengar terlebih dahulu gitu Bu. Oke, bagaimana nih teman-teman mendengar rencana ini? Setuju nggak? Setuju. Kalau di Afija gimana? Saya senang Bu atas apa yang sudah disampaikan Aini, dan saya juga senang kalau Aini mau mencoba seperti yang disampaikan tadi. Yang telah direncanakan sama Aini tadi ya. Kalau di Sheila? Saya juga pengen coba kayak ini. Tadi permasalahan Sheila karena orang tua nggak perhatian dengan Sheila ya. Nah berarti bisa nih jawaban solusi dari teman-teman sendiri akan kalian terapkan untuk di kalian sendiri. Nah ketika mungkin orang tua udah tenang, udah nggak emosi lagi, ataupun udah nggak capek, udah stabil emosinya, nah bisa kita dekatin orang tua, kayak nanya dulu, kita duluan, walaupun mungkin orang tua nggak tanya duluan, nanti kita duluan minta sama orang tua seperti itu. Nah, oke, dari Syahra gimana? Kalau saya Bu belajar bahwasanya diam itu bukanlah sesuatu hal yang dapat menyelesaikan masalah. Oke, kenapa Syahra bisa mengatakan bahwa diam itu tidak selalu menyelesaikan masalah? Gini Bu, sebenarnya diam yang waktu itu kita boleh diam sebentar, tapi diamnya itu tidak boleh diam dalam berlarut-larut. Misal kalau kita ada masalah, kita diam sejenak untuk meredamkan rasa emosi, mengontrol diri. Setelah itu kita memikirkan hal apa yang harus kita diskusikan, tapi dengan cara yang benar-benar bisa diterima oleh orang lain, dan juga kita sendiri sudah mengerti bahwasanya hal itu harus kita sampaikan, bukan berarti diam yang dulu sampaikan ngomong ya, apalagi dari orang tua kan mungkin kita marah atau nggak ngomong sama orang tua udah 1 minggu kan, ada nggak yang pernah begitu? Ada 1 minggu? Ada Bu. Ada. Kan katanya kalau nggak mesti sama orang tua sih, katanya marah itu cuma boleh 3 hari ya. Nah kalau udah 1 minggu gimana tuh? Ya udah Kayak gitu. Siapa nih yang pertama duluan kayak ngajak ngobrol gitu, ataupun apa, kalau dari orang tua atau dari kita? Harusnya orang tua bukan kita ego. Masing-masing ada ego sendiri ya. Nah disitulah kita harus bisa kayak walaupun di orang tua kan pasti ada juga salah, ada juga ini. Kita sebagai anak harus mengerti juga orang tua bagaimana tidak capek dengan pekerjaannya, dan ditambah masalahnya dengan di kantor. Nah, jadi kita sebagai anak harus bisa memahami orang tua juga begitu. Bukan kita juga, tapi orang tua juga harus memahami bagaimana kondisi si anak. Oke, menurut kalian nih, apa yang langkah kecil yang mungkin bisa dilakukan untuk mulai membangun komunikasi yang lebih baik dengan orang tua? Nah, dari Sheila, bagaimana? Kalau menurut saya Bu, langkah kecil ya, misalnya Iya. untuk perbaiki komunikasi ya Bu, perbaiki ini misalnya cari suasana yang pas dulu untuk ngomong Bu, misalnya suasananya lagi nggak baru pulang kerja, langsung kita terberbor pertanyaan gitu, itu aja sih Bu. Oke, betul ya, juga sama Sheila. Jadi kita harus lihat dulu nih orang tua lagi mood nggak gitu ya. Kalau misalnya orang tua udah capek, habis itu kita ceritain masalah kita atau apa, kan makin ini kan orang tua. Nah dari di Afija bagaimana? Langkah kecil yang bisa di Afija sampaikan kepada teman-teman. Kalau Rija bukan, biasanya kalau sesuatu tidak sesuai dengan ekspektasi gitu kan, kita mencoba untuk menerapkan hal yang kita inginkan kepada orang lain. Nah, Rija sering melakukan itu Bu, misalnya sesuatu itu nggak sama seperti yang Rija harapkan, Rija mencoba untuk mengaplikasikan itu kepada orang lain. Misalnya kalau orang tua nggak nanya duluan, seperti yang Ibu sampaikan tadi, mungkin orang tua capek segala macam, Rija mencoba bertanya juga bagaimana kabarnya hari ini gitu. Nah, tadi di kantornya gimana? Ya, Rija mencoba seperti itu, dan alhamdulillahnya kalau Rija untuk saat ini ya Bu, untuk saat ini selama Rija menerapkan itu, orang tua tuh menanya balik juga Bu. Nah, ini gimana tadi sekolahnya gimana? Ini lancar nggak? Gitu. Berarti ada feedback juga ada dari Iya, orang tua, iya. bukan hanya kita yang menanyakan orang tua, besok itu tidak menanyakan dari kita, tapi tanya balik lah. Gitu. Nah dari Syahra bagaimana? Langkah kecil yang bisa Syahra. Jadi kan Bu, dari beberapa masalah tadi, masalahnya serupa. Iya. Karena masalahnya itu kembali kepada orang tua. Sebenarnya kalau kita bicara atau membahas masalah
sulit dibilang karena Kalau masalah orang tua, karena realitanya itu di dunia nyatanya itu kalau orang tua kita sudah menerapkan apa yang menurut mereka itu benar dari zaman-zaman dahulu yang dibawa sama nenek moyang kita, mereka itu kan orang nenek moyang kita dulu jarang ya menanyakan keadaan anaknya itu psikologisnya nggak terlalu dididikan kan? kalau dipedulikan kalau menurut saya kan Bu, apalagi kalau kita mau bermanja dengan orang tua, mau bercerita dengan orang tua itu kalau mereka menurut mereka itu hal yang nggak penting sekali, afeksinya kurang Bu kalau menurut saya. Nah jadi kalau seperti saya tadi kan Bu, saya orangnya kan pendiam, tapi saya kalau cerita sama orang yang nyaman, saya punya kakak Bu, jadi biasanya kalau di rumah itu saya kalau ada apa-apa masalah di luar saya cerita dulu sama kakak saya. Nah kalau kakak saya ini sama kayak saya orangnya diam juga, karena orang tua kami yang memang modal kayak gitu Bu, kalau kami cerita pasti dia bilang masalah kamu kayak gitu doang, dia bilang orang lebih ini Kayak dibanding-bandingkan ya. Iya. Bagaimana dulu mereka. bener, mereka suka bawa-bawa bukan Iya. salah di sekolah ada kayak gitu. Saya kita bahas nih tentang mau ujian besok, pasti dibilang kami dulu kayak gini, kami dulu kayak gini, padahal Iya, sih. biasanya kan udah beda kan Bu Orang masanya. Kita kan orang ada masanya kan. iya, makanya kita sebagai anak ini terkadang harus mengerti itu, tapi hati kita kan nggak menerima sebenarnya. Kita pengen juga menjadi teman, Iya. kita bisa jadi teman kita, orang tua kita gitu kan Bu. Itu tadi kalau saya hal kecil saya cerita dulu sama kakak gitu, kami bertukar cerita gitu. Nanti pada suatu saat di momen yang spesial kayak gitu, kayak lebaran atau itu kan udah ada momennya tersendiri Bu, saat saling gitu, kita minta maaf, kalau kita bilang nggak sebenarnya kami pengen gitu. Oh, berarti di setiap lebaran aja begitu. Iya Bu, karena Satu tahun ada kembali. karena setelah itu banyak kali dipendam Bu. Iya, balik lagi Bu, kayak yang sebenarnya 6 bulan yang lalu bilang ini Lama juga ya dipendamnya. iya Bu. Berarti Syara ceritain itu dulu sama kakak, kayak Iya. gitu. Nanti bagaimana respon kakak? Kalau kakak Syara direspon gitu kalau Syara ngomong atau apa gitu. Oh respon banget Jadi beriman juga Iya. kan? Berarti Syara lebih memilih untuk bercerita dengan kakak dibandingkan dengan orang tua. Iya. Karena kenyamanan Syara di kakak ya. Gitu. Siapa tadi yang belum? Dari ini ya. Nah, silakan ini bagaimana kan visualnya? Ya kalau saya Bu setuju sama kawan-kawan tadi kan ngomongnya pas orang tua tuh lagi nggak capek, pas lagi sama-sama tenang gitu Bu. Habis itu sebenarnya saya nggak setuju kan. Ya habis itu ini Bu, kita sampaikan apa isi hati kita sebenarnya gitu. Kalau berani sih Bu, kan belum berani juga. Belum ini juga. Belum Bu. Udah tuh sih. Itu aja. Sekarang bagaimana kondisi ini? Masih seperti itu? Enggak Bu, Enggak. udah kan tadi udah dapat solusi juga dari teman-teman gitu kan. Nanti ya pulang sekolah lagi lah saya coba gitu Bu, kalau nggak nanti malam gitu kan pas suasana lagi tenang lagi lagi nonton TV lah gitu Bu. Enggak lebaran ya? Kalau Syara lebaran ya? Sama Syara. Apa Syara nanti kalau misalnya ada masalah apa nanti datang aja ke ibu ya. Ibu siap mendengarkan masalah Syara. Oke, berarti kan dari banyaknya permasalahan kalian walaupun sama temanya, tapi kan berbeda-beda juga bagaimana kondisinya di rumah, tergantung bagaimana orang tua kita mendidik kita, bagaimana lingkungan di rumah juga kan. Nah, berarti kita sebagai anak harus bisa memahami juga orang tua, bagaimana orang tua kita. Nah, kembali lagi bukan hanya kita sebagai anak harus memahami orang tua, tapi orang tua tidak memahami ibu. Jadi tidak terasa nah ya, karena waktu pun udah habis tadi kita 15 menit. Nah kalau saya memang nanti belum terselesaikan masalahnya, nanti datang aja ke ibu. Oke, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan konseling? Seru? Senang? Selesaikan nggak masalahnya? Insyaallah. Dari Syahra bagaimana? Selesaikan? Sikit ya. Dari apa Dija? Selesaikan Bu, ternyata kan fokus lagi.
Dari Sheila gimana? Perempat. Dari ini? Selesaikan saya masa lupa juga itu kayak ada kok yang pahami perasaan saya gitu, yang saya nggak sendiri kok yang rasain itu. Oke, anak-anak, karena waktu sudah mau habis, kita cukupkan ya hari ini ya. Oke, lebih dan kurang, Ibu mohon maaf ya. Tadi ada doa ya? Ada. Jadi sebelum kita menutup kegiatan, kita berdoa juga. Nah, berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Nah, oke, terima kasih pada anak-anak yang sudah berpartisipasi aktif, saling terbuka, saling memberikan tanggapan, solusi pada kegiatan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu minta maaf mungkin ada kesalahpahaman kata atau apa. Gimana, dimaafin? Maafin. Oke, dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.